Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'allum wat ta'lim ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para asatid wal ustadzat. Ini para guru semua ini, Masya Allah. Yeah. Syukur alhamdulillah atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kondisi sehat. Setia sehat ya? Alhamdulillah. Nikmat kita berkumpul di tempat ini dalam rangka suatu hal yang mulia, suatu hal yang besar, yaitu untuk membaca Al-Quran. Ini nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu mulia. Karena suatu majelis itu dinilai mulia bukan karena banyaknya peserta, bukan. Tapi majelis itu dinilai mulia dilihat dari apa yang dikaji, apa yang ada dalam majelis tersebut. Ketika dalam suatu majelis yang dibaca adalah kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka majelis itu menjadi mulia. Nah, mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadikan sebab kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita. Semoga juga tercurah pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Para guru yang saya muliakan, ini mohon maaf, ini semuanya para kiai, para guru. Saya anggap saya ini sedang presentasi di depan para guru saya. Ya, jadi agak grogi ini. Baik, para guru yang saya muliakan, ini saya bersyukur alhamdulillah kali kedua. Ini mohon maaf ya, saya tidak hafal nama satu persatu, tapi ini tanpa mau takdim saya pada beliau semua. Ini kali kedua saya diizinkan untuk bisa bertemu dengan para guru semua. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini Allah berkahi, Allah ridhai, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan kita di surganya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para guru yang saya muliakan, tadi disinggung oleh kiai kita, guru kita, Kiai Susilo, tentang pentingnya membaca Al-Quran. Masya Allah, kita hadir dari jauh-jauh tempat yang berbeda, berkumpul untuk Al-Quran. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum. Kata kaum di sini memang dalam bahasa Arab itu biasanya kumpulan para laki-laki. Tapi kaum di sini kata para ulama tidak hanya laki-laki tapi juga untuk wanita. Karena dalam syariat, dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah itu sering disebut perintah bentuknya untuk kaum laki-laki, tapi perempuan juga masuk. Contoh ayat Quran, aqimus sholah, aqimu pakai wawu jamak, itu perintah tegakkanlah kalian wahai para lelaki, begitu aslinya. Tapi yang digandaki bukan itu, perempuan pun ikut masuk. Jadi walaupun bentuk katanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan juga masuk. Termasuk hadis tadi. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, terus ini yang dikehendaki adalah masjid. Bagaimana kalau berkumpulnya bukan di masjid tapi di saung? Di saung begini nih. Apakah termasuk hadis tadi? Ya, kata para ulama, masjid tadi disebutkan karena tadi dia adalah menyebutkan yang tempat yang paling utama. Tapi tidak mengurangi keutamaan juga kalau berkumpulnya di selain dengan masjid. Walau yang sangat utama ya di masjid, tapi di tempat yang lain juga itu utama. Berkumpul dalam rangka apa? Nah ini, yatluna kitaballah. Tidaklah berkumpul satu kaum masyarakat berkumpul di suatu tempat tujuannya adalah untuk membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Tidak hanya membaca, tadi kata Kiai Sosilo, plus terjemahnya, ya kan? Makanya ada hadis berikutnya, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari makna Al-Quran itu di antara mereka. Jadi tidak hanya membaca teks lafadznya, tapi juga mendiskusikan isinya. Apa yang Allah sampaikan, yang Rasulullah sampaikan? Majlis yang seperti itu illa nazalat alaihimus sakinah, dipenuhi dengan sakinah, ketenangan dalam jiwa. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan jiwa kepada orang-orang yang hadir dalam majlis-majlis Al-Quran. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini Allah berikan sakinah dalam kehidupan kita. Ya, yang sudah sakinah ditambah sakinah lagi. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini sakinah artinya ketenangan jiwa, bukan sakinah yang lain. Lebih sakinah. Baik ya. Ya, sukinah. Yang kedua, ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Sudah diberikan ketenangan jiwa, diliputi dengan rahmat Allah. Rahmat itu panjangnya. Ini bisa urusan duniawi, kesehatan badan, anak-anak yang soleh, cucu yang membahagiakan, membanggakan, itu rahmat Allah, itu nikmat dari Allah. Dan itu betul. Jadi yang membaca Quran mbahnya, tapi cucunya juga dapat rahmat, itu terjadi. Tidak hanya orang tuanya. Saya ingat ada sebuah kisah dalam surat Al-Kahfi. Nabiullah Khadir dengan Nabi Musa alaihis salam naik perahu, Nabi Khadir merusak perahunya, ya kan? Kemudian ada anak dibunuh. Nah, yang terakhir apa? Ada rumah mau roboh terus diperbaiki. Kenapa diperbaiki? Ya, ada hartanya milik anak yatim.
Itu ada yang mengatakan harta, ada yang mengatakan itu lembaran ilmu peninggalan orang tuanya. Tapi yang menarik, kenapa kok sampai Allah kirimkan dua hamba terbaiknya, Nabiullah Musa dan Nabi Khadir, untuk membangunkan, untuk merawat anak itu? Apa disebutkan? Wa kana abuhuma sholiha, ya kan? Ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Karena bapaknya anak itu dulu orang soleh. Bisa dicek di kitab tafsir. Jadi Allah jaga cucunya atau anaknya karena bapaknya dulu orang soleh. Yang dapat rahmat tidak hanya diri sendiri, bahkan cucunya pun dapat rahmat, dapat keberkahan. Bahkan kalau kita baca di tafsir At-Tabari, itu yang soleh bukan bapaknya, tapi mbahnya, cucunya, kakeknya. Oleh karenanya tadi, orang tua yang soleh rajin membaca Al-Quran, Allah liputi rahmat. Yang dapat rahmat bukan hanya diri sendiri, tapi anaknya, bahkan cucunya pun dapat rahmat berkat kesolehan orang tuanya. Makanya ada seorang ulama sekaligus khalifah, namanya Omar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, ketika orang itu soleh, maka Allah akan menjaga dirinya, menjaga keluarganya, plus anak-anaknya Allah jaga. Seorang tabi'in bernama Sa'id bin Jubair, kalau sholat malam baca Quran gitu, beliau pandangi anaknya, nak, ini saya ingat firman Allah, wa kana abuhuma sholiha. Oleh karenanya saya akan tambah lagi ngajiku, aku akan tambah lagi sholatku, agar Allah menjaga dirimu nanti, nak. Dia pandangi anaknya begitu. Jadi wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah liputi dengan rahmat dirinya, keluarganya, bahkan anak turunnya. Bahkan kalau dipanjangkan lagi, Pak, ini berkahnya orang tua yang soleh itu tidak hanya di dunia, Allah jaga anaknya, sampai nanti di hari kiamat pun anak cucu ya dari orang tua yang soleh itu dapat keberkahan orang tuanya. Apa usah dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran, Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Orang-orang yang beriman, yang kemudian anak turunnya juga mengikuti mereka dalam kondisi beriman, aku akan susulkan anak turunnya bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir, walaupun anak cucunya itu yang penting iman, mungkin takwanya beda, nggak seperti mbahnya, tapi untuk membahagiakan si mbahnya atau orang tuanya itu disusulkan dengan orang tuanya. Begitu. Itu dalam istilah Jawa namanya keramat gandul. Ya, anaknya gandul keramatnya yang sepahi. Itu dulu ada. Ya. Jadi itu keramat gandul. Makanya ini masya Allah nih, ya, orang-orang tua yang soleh berkumpul untuk membaca Al-Quran ini, insya Allah nanti anak-anak turunnya dapat keramat gandul. Ya, kumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, saya belum soleh, tapi gimana ini keramatnya, gimana nih? Ya, oh ya bisa. Nanti keramatnya jangan keramat gandul, keramatnya sundulan. Ya, minta disundul sama anaknya. Bagaimana caranya? Jadi kita jadikan diri kita dan anak kita itu menjadi pembaca Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran. Dalilnya apa? Sangat banyak. Dalam hadis yang tanya, nanti orang tua yang anaknya hafal Al-Quran, ulbisa walidahu taban wa ulbisa walidahu tajan min nurin yaumal qiyamah.
Orang tua yang anaknya menghafal Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, ya, rajin membaca Al-Quran, orang tuanya nanti di yaumil qiyamah diberikan pakaian mahkota yang sangat berharga pada hari kiamat. Sampai orang tuanya heran, ya Allah, aku itu amalannya apa kok sampai diberikan mahkota pakaian begitu mewah? Allah firmankan, karena kamu jadi sebab anak-anaknya menghafal Al-Quran. Karena Anda jadi apa? Perantara atau sebab anak-anak menghafal Al-Quran. Itu namanya orang tua disundul keramatnya sama anaknya, keramat sundulan. Ustadz gak punya anak bagaimana? Nah, ini keramatnya geretan. Punya teman-teman kan begitu. Teman-temannya yang soleh, yang hafal Al-Quran juga sama, bisa mensyafaati teman-temannya. Ya, apalagi yang alim, ya, nanti di hari kiamat juga sama. Yuqalu yub'atsul alim wal abid. Nanti di hari kiamat akan dibangkitkan orang alim, ahli ibadah, orang yang ahli ilmu, ahli Al-Quran, dan orang yang ahli ibadah. Fayuqalu lil abid, maka yang ahli ibadah disampaikan udkhul jannah, segera ke surga. Tapi yang alim, yang ahli Quran, jangan, qif, berhenti dulu. Sampai kapan? Hatta tashfa'alin nas, sampai engkau mensyafaati yang lain-lain itu loh. Itu loh Pak Susilo, jenengan kalau mau masuk surga jangan dulu, teman-temannya masih banyak gitu kan. Disyafaati begitu, disyafaati, namanya keramat geretan, teman-temannya kan begitu. Jadi keramat gandul, keramat sundulan, ada keramat geretan, ya. Teman-temannya bisa mensyafaati. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Mubarak, nanti ketika orang di surga sudah ke surga, akan lihat cari teman-temannya dulu di dunia. Mana dulu, saya sama Pak Susilo, mana gitu kan. Kata Pak Susilo, loh, mana nih kok nggak ada ini Ustaz Ahmad. Kalau ada yang ditemukan kok nggak ada di surga, mereka mencari ke neraka. Oh, kok di situ? Kok sama di situ malah ini di situ. Maka mereka yang di surga mensyafaati, ya Allah, kanu ma'ana fid dunya, mereka dulu bareng sama kita ngaji dunia, puasa bareng, sholat bareng, tolong disyafaati ya Allah. Ya, ngajinya juga bareng, ya kan, hataman juga bareng gitu, tolong jenengan syafaat ini ya. Hanya disyafaati. Yang di neraka Allah angkat ke surga berkat syafaat teman-teman ngajinya. Ini kata Ibnu Mubarak. Makanya kata Ibnu Mubarak belum mengatakan, perbanyaklah teman-teman yang baik, karena setiap teman orang mukmin bisa mensyafaati teman-teman yang lainnya. Masya Allah. Makanya mudah-mudahan persaudaraan kita, keluarga besar kita ini sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke hadis yang pertama tadi, tidaklah berkumpul satu kaum, ya, satu majelis, ya, membaca kitab Allah kecuali apa? Diberikan sakinah. Yang kedua apa? Rahmat Allah akan menyelimuti orang tersebut. Yang ketiga, setelah rahmat Allah menyelimuti apa? Wa haffathumul malaikah. Majlis yang dibacakan Al-Quran dikelilingi oleh para malaikat. Kelihatannya namun tiang 100 ya, atau 50 nih, tapi sejatinya itu ribuan. Ada para malaikat yang hadir di sini. Kenapa? Majlis ini dibacakan Al-Quran. Kemudian ditambah lagi setelah itu, kemudian setelah wahafathumul malaikah, yang terakhir wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan hamba yang hadir dalam majlis itu di hadapan majlisnya para malaikat. Niku lho enten Ustaz Mahmud termundi niku hadir di majlis hatamannya apa niku? Para, masya Allah. Gusti Allah senang dan dibanggakan di para malaikat.
Sehingga nanti ketika dipanggil oleh Allah, para malaikat yang menyambut sudah kenal. Oh, ini yang biasa disebut sama Allah ini, Pak Fulan, sudah kenal. Niku sinten? Oh, itu Pak Fulan. Oh, sudah sering disebutkan ini, moga-moga tinggal ke surga kan begitu. Sudah sering disebutkan. Ada rekamannya di video begini, ya kan? Ada rekamannya. Allah banggakan di para malaikatnya, masya Allah. Ya mudah-mudahan majlis kita ini Allah banggakan di para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Para guru yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kitab Al-Qur'an. Tujuannya apa? Allah sampaikan, dzalikal kitabu la raiba fih. Terus hudal lil muttaqin. Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.